Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matal insan inqata'a amaluh illa bisalasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahul Muslim. Pertama dan utama sekali, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita malam ini, malam yang ke-19. Alhamdulillah. Pada malam ganjil, mudah-mudahan malam ganjil malam ini juga kita bisa meningkatkan ibadah kita, apakah baca Al-Quran, tahajud, dan zikir lainnya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Lailatul Qadar insyaallah. Dengan itulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah tarawih pada malam yang ke-19 ini. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita, orang yang paling kita cintai dan kita rindukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang tidak pernah nyenyak tidur dan tidak pernah enak makannya apabila umatnya tidak bahagia, apabila umatnya tidak selamat, apabila umatnya tidak bersamanya di surga nanti. Akhir hayatnya pun Rasul masih sangat khawatir. Dia memanggil kita ummati, ummati, ummati. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita bisa bayangkan salah satu sifat Allah Rauf, dan itu diberikan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasul pernah menangis 3 hari 3 malam ketika malaikat Jibril datang menyampaikan kabar ada 7 neraka yang disiapkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang melakukan penyelewengan dalam kehidupan dunia ini. Ketika dia sebut oleh malaikat, neraka pertama adalah untuk munafikin, neraka yang kedua untuk orang Yahudi, neraka yang ketiga untuk Nasrani, Majusi. Dan ketika dia menyebutkan yang ke-7, Rasul sudah mulai sangat khawatir. Untuk siapa yang ke-7 neraka itu, wahai Jibril? Secara pelan Jibril menjawab, untuk umatmu yang melakukan dosa dan tidak pernah tobat pada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari 3 malam dia tersungkur tersujud
pada Allah Subhanahu wa taala, hanya dia bangkit ketika Bilal azan untuk salat. Kemudian dia memimpin salat, kemudian pulang lagi ke kamarnya. Dia sujud lagi. Abu Bakar khawatir datang, tapi Rasul juga tidak membuka pintunya. Umar datang, mengapa ya Rasul? Terus menangis, tapi tidak juga. Ketika Umar kembali ketemu dengan Salman Al-Farisi menyampaikan keadaan Rasulullah, mereka semua sudah menangis. Kemudian Salman Farisi datang kepada putrinya Fatimah, belahan jiwa Rasulullah. Dia sampaikan, Rasul sudah 3 hari 3 malam menangis terus. Masyarakat muslimin, Fatimah datang mengucapkan salam, maka Rasul membuka pintu dalam kondisi yang sangat kurus dengan pucat. Fatimah memeluk Rasulullah SAW. Kenapa ayah menangis terus? Maka Rasul menceritakan tentang masalah 7 neraka. Masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita di malam-malam yang ganjil ini malam-malam yang viral saat ini, adalah semua makhluk ini mendambakan dengan Lailatul Qadar itu. Beda dengan kita di sini, di Mekah, di Madinah, ini merangsek semua ke dalam masjid. Puncaknya nanti malam ke-27, itu sama dengan musim haji padatnya. Sampai kiri kanan masjid, sekeliling masjid, mau setengah kilo jauhnya orang salat semuanya padat. Begitulah antusias untuk merebut, untuk mencari Lailatul Qadar dan bertobat minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Malam ini saya akan menyampaikan sedikit. Kalau tadi kita sebutkan ada Lailatul Qadar yang merupakan pahalanya, fadilahnya sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu 1000 bulan, alfi syahrin. Berarti lebih kurang 83 tahun kalau kita dapat beribadah, kita baca Quran ketika Lailatul Qadar itu. Kita tahajud, kita berzikir saat itu sama dengan kita beribadah 83 tahun. Jamaah, mungkin Lailatul Qadar kita berusaha tapi belum tentu juga dapat. Tapi tahukah jamaah, ada fadilah melebihi daripada Lailatul Qadar? Apa itu? Yang disebut dengan wakaf. Ya, wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu harta kita tahan pokoknya, kita sedekahkan daripada hasilnya. Kalau kita ada ya uang 1 juta, maka uang itu kita berikan untuk pembangunan masjid oleh pengurus masjid yang disebut dengan nazir, pengelola wakaf. Maka uang itu digunakan untuk pembangunan masjid, artinya ditahan uang kita 1 juta, dibangun untuk masjid. Selama masjid itu masih dipakai sampai kiamat nanti, walaupun kita sudah meninggal, tetapi pahalanya tetap terus mengalir kepada kita. Beda dengan sedekah, beda dengan zakat, dia habis. Tapi yang wakaf tetap terus mengalir, tidak habisnya. Kalau dulu wakaf cenderung seperti untuk tanah untuk kuburan, tanah untuk pembangunan masjid, untuk pondok pesantren. Tetapi wakaf lebih daripada itu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah
ahli-ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika surat Al-Imran 92 yang saya bacakan tadi, para sahabat sangat memahami, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mampu meraih surga. Para mufasir artinya seperti itu. Al khair, al bir itu diartikan bimakna jannah. Kita bisa buka tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya, al bir itu diartikan dengan surga. Jadi kamu sekali-kali tidak akan mampu meraih al bir atau surga atau kebaikan yang sempurna mimma tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mengeluarkan sebahagian harta yang paling kamu cintai, paling kamu senangi, yang paling baik. Jadi seperti itu. Untuk itu ketika ayat ini turun di Madinah, itu sahabat tahu bahwa Allah sedang melelang surga. Itu pemahaman para sahabat. Sehingga Umar pada saat itu dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ada kebun sangat bagus di Khaybar. Apa arahanmu ya Rasulullah?" "Ya Umar, in syi'ta habasta." "Ya Umar, kalau kamu mau, kamu tahan." Jadi wakaf itu menahan, artinya menahan, ya. Wala yurasu, jangan kamu wariskan. Wala yuhabu, jangan dihibah. Wala yuba'u, jangan dijual. Seperti itu, ditahan. Kemudian apa hasilnya? Baru diberikan, disedekahkan. Utsman dahsyat lagi. Ketika itu sulit cari air yang segar untuk minum. Tapi ada air, tapi dikuasai orang Yahudi, ada sumur. Maka Utsman datang kepada orang Yahudi. Yahudi, gimana kalau sumur ini dijual kepada saya? Mahal, enggak apa-apa, saya akan beli. Nego-nego, akhirnya orang Yahudi jual, tapi sebelah aja. Ya, sebelah sumur. Berapa? Pertama jual adalah 10.000 ya dinar, ya emas. Kalau sekarang ini sekitar 30 miliar. Kalau dihitung emas antam sekarang ini. Oke. Dia lapor pada Rasulullah, "Ya Rasul, saya sudah beli sumur Yahudi untuk konsumsi air bagi umat Islam kota Madinah pada saat itu." Nah, dibagi jadi 2 hari untuk orang Muslim, 2 hari untuk dijual oleh orang Yahudi, karena sebelah. Ya seperti itu. Jadi kalau Senin Selasa orang Muslim yang mengambil air sumur itu, ya Rabu Kamis itu orang Yahudi. Tetapi celakanya hari Senin Selasa itu orang Muslim ambil air sebanyak-banyaknya, stok ya untuk 2-3 hari. Nah, ketika hari Rabu Kamis tak ada lagi yang mau beli air, karena sudah ambil hari Selasa, hari Senin Selasa. Akhirnya si Yahudi ini mengeluh pada Utsman. "Utsman, tak bisa seperti ini. Hari Rabu Kamis tak ada yang beli air, rugi saya. Jadi gimana? Udah saya jual aja kepada kamu." Tambahlah 10.000 lagi. Berarti lebih kurang kalau dihitung-hitung sekitar 60 miliar. Itu Utsman yang beli. Tapi sekarang masih ada sumur itu. Ya. Begitu juga Abu Talhah, samping Masjid Madinah itu ada kebun kurma, juga diwakafkan oleh Abu Talhah. Kalau Bapak Ibu saat ini kita ke Madinah, itu ada Hotel Sheraton, ya, manajemen Sheraton yang mengelolanya, 210 kamar, ada 15 lantai,
itu adalah Hotel Utsman bin Affan. Ya, sampai sekarang masih ada rekening Utsman bin Affan. Jadi uang yang dikelola hotel ini itu semuanya masuk di rekening Utsman bin Affan. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu sudah, tetapi dia masih ada. Al-Azhar di Kairo itu wakaf. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita sangat ingin para muhsinin, para agniya, mudah-mudahan ada di Batam, kita akan muncul hendaknya ya, bagi para agniya yang ada kelebihan. Ya, hidup kita hanya sekali ini. Bagaimana kita harta yang ada, yang kita miliki, harta yang kita cintai, hendaknya kita ada cita-cita untuk membangun sesuatu. Apakah misalnya bangun rumah sakit, ya, orang-orang yang du'afa ya bisa berobat dengan baik. Nah, apakah bisa kita misalnya dengan wakaf itu, ya, dengan uang yang banyak itu ditahan, bisa dikelola, hasilnya adalah ya, untuk kemanfaatan, kemaslahat umum. Beda dengan zakat, zakat khusus 8 asnaf. Tapi kalau wakaf adalah umum, boleh bangun jalan, boleh bangun jembatan, ya, boleh bangun untuk sembako, boleh, tapi yang diberikan adalah mauquf alihnya, yaitu hasil daripada pengelolaan wakaf yang pokoknya tetap tertahan, tetap dijaga, tidak habis, abadi sifatnya, tetapi hasilnya yang diberikan kepada kemaslahatan umum. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kultum singkat ini menjadi inspirasi bagi kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo untuk membangun wakaf di kota Batam ini, mudah-mudahan semuanya akan mengalir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis juga Rasul menyebutkan, apabila kita kembali kepada Allah hanya 3. Pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh yang selalu mendoakan kita kalau sudah kembali kepada Allah. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.